எங்கப்பா முடியல காதுல அதுவாக உழைக்கிறவங்கன்னா இங்க வந்து அதை நிரூபிக்க ஏன் மன உளைச்சலில் இருந்திருப்பார்கள். சாமானியர்களுக்கு ஒரு சட்டம், அவர்களுக்கு ஒரு சட்டம். Objection, Your Honor. I said proceed. மன உளைச்சலை கொடுக்கும் கல்வி முறை இல்லை. Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Kali ini Mimin akan mengulas film berjudul Anjamai yang berarti keberanian. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Tamil Nadu, India. Seperti biasa, Mimin sapa dulu para penonton setia, diantaranya Ugi di Purbalingga, Pandu di Jambi, Muhammad Gozali di Riau, Rizky Marnienti di Padang, Elia di Lawang Malang, Aisyah di Bone, Sepri di Kupang, Ade Suryani di Kuningan, Ato di Timor Leste, Ardiansyah di Sulawesi Selatan, Arsandi di Masohi, Bia di Mempawah, Ariel di Balikpapan, dan semuanya dimanapun berada. Silence. Kisah nyata ini dimulai dari seorang pria bernama Sarkar. Dia adalah petani bunga dan juga seniman teater. Meski lemah secara ekonomi, kehidupan Sarkar cukup bahagia bersama istrinya Saraswati. Mereka juga memiliki 2 anak yang ganteng dan cantik. Suatu hari Saraswati melihat anak sulungnya Arundapam menari di acara orang. Saraswati sangat marah. Arundapam dipukul di hadapan banyak orang. "Saya minta kamu rajin belajar, kamu malah mau jadi pengamen seperti ayahmu," ujar Saraswati. Arundapam dipaksa pulang. Amarah Saraswati tak kunjung reda hingga malam. Sarkar yang baru pulang dari pentas drama berusaha menenangkan istrinya. Saraswati justru meluapkan amarahnya kepada Sarkar. Suami istri itu jadi bertengkar karena anak. Saraswati tidak ingin Arundapam seperti ayahnya yang kesana kemari pentas drama. Arundapam harus menjadi orang sukses. Jalan satu-satunya untuk meraih kesuksesan bagi mereka hanya dengan cara rajin belajar. Sementara Arundapam malas belajar karena ayahnya tidak pernah peduli dengan pendidikan. "Saya tidak ingin anak-anak kita seperti kamu. Hanya pendidikan yang akan membuatnya bisa sukses. Anak kita tidak pernah rajin belajar. Di sekolah juga dia malah sibuk membelikan gurunya teh," ucap Saraswati. Sarkar terdiam mendengar omelan istrinya yang begitu tajam. Sarkar menyadari dirinya bukan ayah yang membanggakan. Lebih-lebih Saraswati menunjukkan nilai Arundapam yang buruk di sekolah. Saraswati kembali memukul Arundapam. "Saya mohon, jangan buat anak kita sepertimu," ujar Saraswati. Sarkar memaklumi kekecewaan istrinya. Setelah berpikir panjang, Sarkar memutuskan untuk melepas hobinya sebagai seniman teater. Semua barang-barang teater dibakar. Keputusan Sarkar membuat istrinya merasa bersalah, tapi Sarkar mengorbankan hobinya demi bisa fokus mengurus anak-anak. Masa depan mereka jauh lebih penting dari apapun. Keesokan harinya, Sarkar juga pergi ke sekolah Arundapam. Sarkar membawakan teh untuk guru yang mengajar. Dengan begitu, Arundapam dan siswa lainnya bisa fokus belajar. Mereka tidak lagi disuruh-suruh membeli teh. Si guru sampai malu sendiri dengan tindakan Sarkar. Arundapam yang paling tersentuh dengan semua tindakan dan keputusan ayahnya. Arundapam mulai rajin belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Adik perempuan Arundapam juga ikut-ikutan rajin belajar. Arundapam sedih melihat ayahnya yang terlihat lusuh setelah seharian bekerja di ladang. Arundapam merasa bersalah. "Gara-gara saya, ibu membentak ayah. Gara-gara saya, ayah bakar kostum drama. Ayah juga membawakan guru saya teh. Jangan lakukan itu lagi, ayah. Saya janji, saya akan belajar dengan baik," ucap Arundapam menangis. Apa gomel nanti kita ya? Jadi apa
Arundapam menepati janjinya. Sejak saat itu, hari-hari Arundapam diisi dengan belajar. Dia menjadi siswa berprestasi dari SD hingga SMA. Arundapam semakin giat belajar karena ujian umum atau ujian nasional akan segera tiba. Sarkar juga terus bekerja keras di ladang. Semua kebutuhan pendidikan Arundapam dan adiknya selalu berusaha dipenuhi. Hidup Sarkar hanya untuk bekerja dan keluarga. Pada saat ujian nasional, Arundapam bisa menulis jawabannya dengan mudah. Ikhtiar Arundapam terbayar lunas. Nilai ujiannya menjadi yang tertinggi di tingkat distrik. Kepala sekolah dan guru datang langsung ke rumah Arundapam. Sarkar sangat bangga dengan Arundapam. Apalagi prestasi Arundapam diliput media televisi. Arundapam yang hanya putra seorang petani berhasil menjadi yang terbaik. Ketika wartawan bertanya tentang cita-citanya, dengan penuh keyakinan Arundapam mengaku ingin menjadi dokter. Cita-cita itu mendapat tepuk tangan dari warga. Kedua orang tuanya juga tersenyum bangga. Prestasi Arundapam mengundang perhatian salah satu lembaga pendidikan. Arundapam ditawari melanjutkan pendidikannya di tempat mereka secara gratis. Arundapam juga diberikan uang saku. வாங்கிக்கோ திறமை எங்க இருந்தாலும் சந்தோஷமான விஷயம்தான். Sarkar menolak secara baik-baik tawaran menggiurkan itu. Sarkar tidak ingin Arundapam mengambil jurusan bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan cita-citanya. Penolakan Sarkar membuat manajer lembaga pendidikan yang bernama Sentil marah. Sarkar dianggap tidak tahu untung. Sarkar yang miskin dinilai tidak mungkin akan mampu menjadikan Arundapam seorang dokter. Direndahkan seperti itu, Sarkar menampar dan mengusir Sentil. Warga sekitar juga mendukung Sarkar. Keributan itu berbuntut panjang. Polisi datang menjemput Sarkar. Rupanya Sentil telah mengajukan kasus pemukulan ke polisi. Dia menggunakan pengaruhnya agar bisa menjebloskan Sarkar ke penjara. Kakak ipar Sentil yang merupakan mantan MLA juga menekan pihak kepolisian untuk memenjarakan Sarkar. Seorang polisi setempat bernama Giri langsung memvonis Sarkar sebagai orang bersalah. Mentang-mentang Sarkar dari kalangan miskin, Sarkar disamakan dengan guguk. Pimpinan polisi setempat, Inspektur Manikam, ternyata orang yang sangat bijak. Manikam berbeda dengan anak buahnya. Sarkar dan si manajer dipanggil bersama. Manikam bukan polisi yang bekerja untuk uang. Sentil dan mantan MLA dimarahi karena telah mengajukan kasus palsu. Manikam tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Manikam berbalik ingin memenjarakan Sentil. Untungnya Sarkar tidak mau memperpanjang masalah. Sarkar mengucapkan banyak terima kasih kepada Inspektur Manikam. Polisi seperti Manikam sangat dibutuhkan masyarakat. Satu-satunya masalah besar yang harus dihadapi Sarkar dan keluarga yaitu biaya pendidikan untuk menjadi dokter. Biaya yang mahal menjadi beban pikiran Saraswati di ranjang tidur. Tapi Sarkar tidak peduli itu. Sarkar akan mewujudkan cita-cita Arundapam dengan cara apapun. Untuk persiapan tes masuk kampus kedokteran, penting bagi Arundapam meningkatkan kemampuan dan wawasannya. Sarkar minjam uang di saudagar pasar tempatnya biasa menjual bunga untuk memasukkan Arundapam kursus di sebuah pusat pelatihan. Masalahnya, Sarkar membaca berita di koran bahwa pemerintah mewajibkan tes bakat bagi calon mahasiswa kedokteran. Tes bakat atau ujian NIET itu sangat sulit. Kepala sekolah Arundapam menyarankan Sarkar agar mendaftarkan Arundapam ke pusat pelatihan khusus. Jangan sampai kecerdasan dan prestasi Arundapam sia-sia jika gagal lulus NIET. Sarkar membawa Arundapam ke pusat pelatihan bernama Barat yang khusus mempersiapkan ujian NIET. Tapi ternyata biayanya sangat mahal. Sarkar diharuskan membayar 1,7 lakh. Biaya itu tidak bisa dikurangi lagi. Demi masa depan Arundapam, Sarkar bersedia membayar. Dia terpaksa menjual tanah warisan leluhurnya. Pengorbanan Sarkar membuat Saraswati sedih. Sarkar berusaha menguatkan Saraswati. Perjuangan saat ini demi masa depan anak mereka. Tanah itu bisa dibeli lagi setelah Arundapam sukses. Saraswati juga akan dipanggil sebagai ibu dokter oleh semua penduduk desa. Saraswati berhasil dibuat tersenyum membayangkan Arundapam menjadi dokter. Dokter Ma. Sarkar pergi membayar biaya kursus.
Arundapam mengikuti kursus dengan serius. Dia tidak ingin mengecewakan ayahnya. Sarkar juga semakin bekerja keras untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan Arundapam. Setelah pulang kerja, Sarkar menonton berita di TV tentang seorang siswi cerdas yang gagal lulus ujian masuk kampus kedokteran. Gadis dari keluarga miskin itu memilih mengakhiri hidupnya. Sarkar terguncang dengan berita semacam itu. Dia jadi paranoid. Jangan sampai hal serupa terjadi pada Arundapam. Sarkar akan melakukan apapun agar Arundapam bisa lulus. Ketika pusat pelatihan meminta tambahan uang, Sarkar rela menjual sapi kesayangan anak perempuannya. Saraswati sampai kesal karena Sarkar hanya mengutamakan Arundapam. Masa ujian NIET tiba. Sarkar mengantar Arundapam mendaftar. Setelah terdaftar sebagai peserta, mereka kaget dengan lokasi ujian yang berada di kota Jaipur, negara bagian Maharashtra. Padahal Arundapam didaftarkan untuk ujian dari Madurai, Tamil Nadu. Lokasi ujian sangat jauh, berjarak 3.000 km. ஜெய்ப்பூர்னு போட்டிருக்குப்பா. ஹலோ யாருங்க? ஹலோ நான் ஜெய்ப்பூர் தான் போய் எக்ஸாம் எழுதணும். ஹலோ. Sarkar meminta penjelasan pusat pelatihan selaku pihak yang mendaftarkan, tapi mereka lepas tangan. Sarkar diminta harus mengantar Arundapam ke Jaipur. Arundapam sedih tidak akan bisa mengikuti ujian yang akan dilaksanakan 3 hari lagi. Sarkar meyakinkan Arundapam bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir nak, saya di sini untukmu. Kita pergi ke Jaipur, ucap Sarkar. Sarkar berpacu dengan waktu. Setelah bersusah payah mendapatkan tiket kereta api, mereka berangkat sejak subuh menuju Jaipur. Di kereta api, mereka bertemu juga dengan salah satu peserta asal Tamil Nadu, Madhavi, yang akan mengikuti ujian NIET di tempat yang sama. Madhavi diantar oleh ibunya. Sepanjang perjalanan, Arundapam dan Madhavi belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian. Sarkar berusaha terus terjaga. Sarkar sangat khawatir jika mereka terlambat sampai. Jangan sampai Arundapam gagal mengikuti ujian. Sarkar sampai tidak bisa tidur memikirkan itu. Setelah 2 hari 2 malam, mereka sampai juga di Jaipur. Kereta api terlambat 1 jam dari jadwal. Padahal pagi itu Arundapam harus segera mengikuti ujian. Jika terlambat 1 menit saja, Arundapam tidak akan diizinkan masuk lokasi ujian. Sarkar sangat panik. Dia tidak sempat memikirkan sarapan lagi. Arundapam dan Madhavi juga tidak sarapan. Mereka naik bajai ke lokasi ujian. Sementara di lokasi ujian, ribuan peserta sudah berkumpul. Panitia melakukan pemeriksaan yang sangat ketat. Rambut, mata, perhiasan, hingga celana dalam peserta diperiksa. Orang tua para siswa yang datang mengantar sampai marah melihat perlakuan tidak manusiawi itu. Waktu semakin mepet. Para peserta memasuki ruangan masing-masing. Satpam akan menutup pintu gerbang. Saat itulah Sarkar tiba di lokasi. Melihat gerbang akan ditutup, Sarkar berteriak dan berlari. Sarkar memohon agar putranya diizinkan masuk. Mereka sudah datang jauh-jauh dari Tamil Nadu. Panitia dan satpam tidak peduli. Sarkar diusir pergi. Spontan saja Sarkar bersujud di kaki panitia. Tubuhnya digunakan untuk menghalangi gerbang ditutup. Arundapam yang melihat tindakan ayahnya berteriak menangis. Tapi Sarkar meminta Arundapam melompat masuk. Akhirnya Arundapam dan Madhavi bisa masuk gerbang. Panitia juga membiarkan mereka karena masih ada waktu setengah menit lagi sebelum ujian dimulai. Perjuangan Sarkar sungguh luar biasa. Usaha keras itu tidak sia-sia. Arundapam bisa mengikuti ujian NIET. Arundapam berjanji akan menjawab soal dengan baik. Setelah Arundapam mengikuti ujian, Sarkar bisa bernafas lega. Terlihat sekali wajah Sarkar sangat lelah, letih, dan lesu. Sarkar mencoba tidur di trotoar jalan bersama para orang tua lainnya. Hanya saja Sarkar benar-benar tidak bisa memejamkan mata. Sarkar takut Arundapam gagal ujian dan memilih mengakhiri hidupnya. Sebelum ujian selesai, Sarkar harus menyiapkan makanan dan minuman untuk Arundapam maupun Madhavi. Apalagi mereka belum sarapan. Sarkar berjalan mencari penjual makanan. Dengan tenaga yang tersisa, Sarkar melangkahkan kakinya. Tenaga Sarkar memang telah terkuras habis, ditambah lagi tekanan psikologis yang menghantuinya. Sarkar mulai tidak sanggup lagi berjalan, pandangannya kabur, kepala Sarkar terasa sakit.
Tapi Sarkar terus memaksakan diri berjalan untuk membeli makanan. Tubuh Sarkar oleng, langkah kakinya berat. Sarkar tidak sanggup lagi bertahan. Dia jatuh ambruk di pinggir jalan raya. Sekuat tenaga Sarkar berusaha tetap bisa duduk, dan pada akhirnya Sarkar benar-benar terkapar. Polisi lalu lintas dan warga sekitar tidak peduli karena mengira Sarkar seorang pemabuk, padahal Sarkar sudah terlihat sekarat. Dalam kondisi mengenaskan seperti itu, ingatan Sarkar hanya tentang keluarga. Sarkar terbayang istri dan anak perempuannya yang menunggu di rumah. Sarkar juga membayangkan putra kebanggaannya, Arundapa, menjadi seorang dokter. Seorang tukang becak membangunkan Sarkar agar tidak mengganggu lalu lintas. Tapi sesuatu yang tidak diduga terjadi. Ternyata Sarkar bukan sedang pingsan. Sarkar sudah tidak bernafas lagi. Ya Tuhan, Sarkar meninggal sebelum melihat hasil kerja kerasnya. Sarkar meninggal sebelum Arundapa menjadi dokter. Tubuh Sarkar pun dibawa ke rumah sakit dengan mobil polisi. Arundapam yang baru menyelesaikan ujian tidak melihat ayahnya lagi. Ibu Madavi memberitahu jika ayah Arundapam pergi membeli makanan. Arundapam bergegas menyusul sang ayah. Bayangkan saja bagaimana perasaan Arundapam yang hanya menemukan sendal ayahnya saja. Arundapam menangis ketakutan jika sesuatu yang buruk telah menimpa ayahnya. Sopir becak dan warga memberitahu Arundapam bahwa pemilik sendal itu baru saja meninggal. Tubuhnya telah dibawa polisi. Arundapam menangis histeris. Dadanya terasa sesak. Dia tidak pernah membayangkan ayahnya akan meninggal di hari itu. Istri Sarkar, Saraswati, juga syok mengetahui kabar suaminya telah meninggal. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Saraswati menangis seperti tidak percaya. Tangisan Saraswati begitu memilukan, duka yang dia rasakan sampai ke relung hati siapapun. Masyarakat ikut bersedih dengan nasib keluarga Sarkar. Arundapam pulang bersama mayat ayahnya. Tangisan Saraswati semakin tidak terbendung. Separuh nafas Saraswati seperti telah pergi bersama Sarkar. Duka keluarga Sarkar menjadi duka bersama. Kematiannya terasa sangat tidak adil. Masyarakat jadi bertanya-tanya, apakah kematian yang begitu cepat itu takdir Tuhan atau karena sistem pendidikan yang kejam? Nyanyian kematian untuk Sarkar semakin menyayat hati. Orang yang paling merasakan sakit tentu saja Arundapam. Kehilangan ayah tercinta membuat Arundapam hampir gila. Dia seperti kehilangan setengah kewarasannya. Arundapam tidak bisa menerima kematian sang ayah, apalagi melihat ibu dan adik perempuannya menangis. Siapapun yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya harus dihukum. Setelah ritual kematian selesai, Arundapam pergi ke kantor polisi. Arundapam ingin mengajukan kasus hukum. Pemerintah dituding telah membunuh ayahnya. Polisi tidak bisa menerima keluhan seperti itu. Arundapam jadi kalap. Dia mengambil pistol polisi. Arundapam mengancam akan bunuh diri jika polisi menolak pengaduannya. Inspektur Manikam meminta Arundapam tenang. Setelah mendengar cerita lengkap dari Arundapam, Manikam mau menerima keluhan itu. Kasus hukum diajukan kepada siapapun yang dianggap bertanggung jawab atas kematian ayah Arundapam. Mulai dari pejabat pemerintah hingga politisi yang memperlakukan sistem ujian NIT. அவங்க எல்லார் மேலயும் எஃப்ஐஆர் ஃபைல். Keputusan Manikam menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Semua atasan Manikam di institusi kepolisian marah besar. Manikam ditangguhkan dari jabatannya. Manikam sama sekali tidak keberatan. Dia justru sudah menyiapkan surat pengunduran diri. Manikam menyadari konsekuensi yang akan diterima jika mengusut para pejabat dan politisi. Untuk menegakkan rasa keadilan, Manikam beralih profesi menjadi seorang pengacara. Manikam mengajak Arundapam mengajukan kasus ke Pengadilan Tinggi Madurai. Mengingat institusi kepolisian tidak bisa diharapkan. Sidang perdana kasus kematian Sarkar dimulai. Sidang itu dipimpin Hakim Sundaram. Pengacara dari pihak tergugat atau pemerintah menganggap kasus kematian Sarkar hanya lelucon.
Ayah Arundapam dianggap meninggal secara wajar dan penyebab kematiannya alamiah. Peserta ujian NIT lainnya juga tidak ada yang menggugat pemerintah. Oleh karena itu, hakim diminta menghentikan kasus agar tidak buang-buang waktu. Manika memberikan pembelaan, kematian Sarkar bukan alamiah, tapi termasuk pembunuhan berencana yang dilakukan secara sistematis. Sarkar dibuat meninggal oleh sistem pendidikan yang amburadul. Putra Sarkar seharusnya mengikuti ujian di Madurai, tapi justru lokasinya berjarak 3.000 km. Sarkar mengalami banyak tekanan sepanjang perjalanan. Orang-orang yang menyebabkan Sarkar terkena serangan jantung adalah pembunuhnya, jelas Manika. Pengacara tetap memberikan bantahan. Apabila kasus itu dilanjutkan, Guguk yang mati di jalan juga akan dianggap kesalahan pemerintah. Arundapam berdiri izin bicara karena ayahnya disamakan dengan Guguk. Ayahnya adalah pahlawan yang telah mengorbankan banyak hal. Satu-satunya kesalahan Arundapam yaitu rajin belajar. Di negaranya, orang pintar tidak penting. Tapi ayahnya bekerja keras agar bisa menjadikan Arundapam seorang dokter. Ayah saya tidak pernah tidur sepanjang perjalanan ke lokasi ujian. Dia sangat khawatir saya tidak bisa ikut ujian. Ayah saya bersujud di kaki orang agar saya bisa ujian. Tapi ayah saya jatuh di jalan dan meninggal tanpa ada yang peduli, ujar Arundapam menangis. Hakim Sundaram berusaha bersikap bijak untuk melanjutkan gugatan Arundapam yang menyalahkan pemerintah dan sistem pendidikan. Minimal 10% dari peserta ujian ikut keberatan, terutama bagi mereka yang mengikuti ujian NIT di negara bagian lain. Hakim hanya memberi waktu 2 hari. This case will stand dismissed. அதற்குள் எந்த மனுவும் அளிக்கப்படவில்லை என்றால் Untuk mendapatkan dukungan, Arundapam memposting status di akun Facebooknya. Arundapam memohon agar perjuangannya melawan sistem pendidikan didukung. Manikam juga berusaha menaikkan kasus Arundapam ke media. Tapi media saat ini tidak begitu peduli jika tidak menguntungkan mereka. Sidang kedua akan dimulai. Arundapam melihat Madhavi dan ibunya ada di dekat pengadilan. Rupanya kedatangan Madhavi karena status Facebook Arundapam. Bukan hanya Madhavi, para peserta ujian lainnya juga sudah banyak datang ke pengadilan membawa petisi. Mereka sengaja datang langsung karena perjuangan Arundapam adalah perjuangan bersama. Sistem pendidikan yang menyulitkan masyarakat sudah sepantasnya digugat. Mereka tidak ingin ada lagi orang tua yang meninggal atau peserta ujian yang mengakhiri hidupnya. Banyaknya massa yang berkumpul membuat Hakim Sundaram menggelar sidang di halaman pengadilan. Para calon mahasiswa kedokteran itu bicara lantang tentang kesulitan yang dihadapi. Mulai dari perlakuan panitia yang tidak manusiawi, lokasi ujian yang sangat jauh, dan lain-lain. Sampai-sampai hakim tidak kuat mendengarnya. Hakim memastikan kasus itu dilanjutkan untuk dilakukan penyelidikan. Thank you, Your Honor. Kasus gugatan Arundapam kini menjadi berita utama di semua stasiun televisi. Dalam sidang berikutnya, masyarakat memberikan kesaksian, termasuk Ibu Madhavi yang bercerita tentang perjuangan mereka mengantar anak-anak pergi ujian. Istri Sarkar, Saraswati, juga memberikan kesaksian. Bagi Saraswati, Sarkar sempurna sebagai suami dan ayah. Masih kuat dalam ingatan Saraswati bagaimana Sarkar berjuang demi bisa menjadikan Arundapam seorang dokter. Suami saya bekerja keras siang dan malam, tapi dia terbunuh karena tekanan disebabkan sistem pendidikan, ucap Saraswati menangis. Saksi ahli yang seorang dokter senior turut didatangkan. Dokter menyebut stres atau tekanan bisa menyebabkan kematian. Penjelasan itu semakin menguatkan gugatan Arundapam. Itu artinya pemerintah adalah penyebab Sarkar meninggal. Pihak-pihak terkait dipanggil. Para pejabat pemerintah itu tidak bisa mengelak. Mereka memang salah menempatkan lokasi ujian Arundapam di negara bagian lain. Tapi mereka tidak mau disalahkan. Lokasi ujian disebut diatur menggunakan komputer. Manikam berbicara keras. Pejabat yang semena-mena membuat jadwal ujian dituntut hukuman mati. Merekalah penyebab Sarkar meninggal. Pada sidang selanjutnya, Menteri Pendidikan Tamil Nadu, Natarajan, dipanggil untuk dimintai keterangan. Kali ini pemerintah menganggap serius kasus itu. Pengacara ternama suami dibawa untuk menghadapi Manikam. Tanpa diduga, suami sudah menyiapkan senjata ampuh.
Kasus Manikam 5 tahun lalu saat menjadi polisi diungkit lagi. Manikam pernah menembak mati seorang penjahat bernama Kumar. Surat penangkapan untuk Manikam sudah ada. Saat itu juga Manikam ditangkap polisi. Itulah kehebatan pemerintah, bisa melindungi maupun menghancurkan hidup seseorang dengan dalih penegakan hukum. Arundapam terpaksa harus melanjutkan sendiri kasus itu tanpa pengacara. Arundapam mempertanyakan menteri terkait lokasi ujiannya di negara lain. Pemerintah juga tidak menyiapkan kereta api khusus untuk peserta. Pemerintah benar-benar tidak bertanggung jawab. Menteri Natarajan gelagapan dengan berbagai pertanyaan Arundapam. Menteri mengira kasus itu akan mudah setelah pengacara Manikam dihabisi. Daripada salah bicara, Menteri lebih memilih diam. Secara kasat mata, Arundapam sudah memenangkan setengah pertempuran. Apalagi penangkapan pengacara Manikam diyakini sebagai kriminalisasi. Objection, Your Honor. I said proceed. Masyarakat semakin mendukung Arundapam dan Manikam. Kabar baiknya lagi, Kumar yang ditembak mati oleh Manikam ternyata ayah kandung Madavi. Ibu Madavi yang merupakan istri Kumar meminta Manikam dibebaskan. Tidak ada alasan lain lagi bagi polisi menahan Manikam. Setelah bebas, Manikam kembali menjadi pengacara Arundapam. Manikam meminta keterangan panitia ujian, Jennifer, yang bertugas memeriksa para peserta. Jennifer dituding telah melakukan pelecehan. Jennifer dituntut 3 tahun penjara dan denda. Setelah mendengar banyak saksi dari pihak pemerintah, tiba saatnya penggugat dan tergugat memberikan argumentasi terakhir. Menurut Manikam, sistem pendidikan saat ini tidak hanya telah membunuh Sarkar, tapi juga telah dijadikan ladang bisnis. Sistem pendidikan dibuat untuk mengeruk uang masyarakat, terutama pada bidang kedokteran. Biaya menjadi dokter sangat mahal. Semua itu tidak lepas dari tanggung jawab pejabat pemerintah dan politisi. Untuk mengubah sistem pendidikan yang matre, kasus itu tidak boleh dianggap remeh. Pengadilan harus menghukum semua orang yang bertanggung jawab atas kematian Sarkar. Tahap terakhir persidangan yaitu mendengarkan putusan hakim. Para pejabat tinggi pemerintah tidak tinggal diam. Hakim Sundaram tidak boleh memenangkan gugatan Arundapam. Pada hari pembacaan putusan, seluruh Tamil Nadu tegang. Masyarakat memadati pengadilan sebagai bentuk dukungan untuk Arundapam. Ratusan polisi juga sudah berjaga-jaga mengamankan situasi. Hakim Sundaram mulai membaca putusannya. Selama persidangan, berbagai fakta dan bukti lebih menguatkan gugatan Arundapam. Sistem pendidikan yang dibuat pemerintah telah menyebabkan Sarkar stres dan meninggal. Pertanyaan besarnya, apakah putusan terakhir Hakim Sundaram memenangkan gugatan Arundapam? Sundaram menyebut pemerintah dan politisi tidak pernah berniat membunuh ayah Arundapam. Mereka juga bukan penyebab kematian ayah Arundapam. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan tidak ada pejabat maupun politisi yang dihukum. Pendek kata, gugatan Arundapam ditolak atau tidak dikabulkan. Kasus itu dihentikan. Arundapam dan Manikam tertunduk lesu. தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. தீர்ப்பை மாத்தி சொல்லிட்டாங்கடா. Setelah sidang, Manikam melihat Hakim Sundaram teleponan dengan seseorang. Itu artinya putusan Hakim Sundaram dikendalikan oleh pemerintah. Begitulah kondisi hukum di India. Pengadilan yang seharusnya memberikan rasa adil justru merusak keadilan demi memuaskan penguasa. Sementara masyarakat yang mengetahui putusan hakim telah memihak pemerintah menjadi tidak terkendali. Keributan dan kekacauan terjadi. Untungnya Manikam berhasil menenangkan massa. Manikam dan Arundapam tidak putus asa menggugat sistem pendidikan dan pemerintah. Mereka akan mengajukan banding agar orang miskin bisa menjadi dokter. Cerita film ini diambil dari kisah nyata yang benar-benar terjadi. Film selesai sampai di sana. Tidak ada penjelasan bagaimana hasil banding. Tidak ada pula kejelasan apakah Arundapam lulus ujian NIT dan menjadi dokter. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalam, bye-bye.